Oke, Angel. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, selamat malam Pak. Aku Ya, manggilnya Pak malam. Handian atau Pak siapa ini ya Pak? Ya, boleh, bebas. Oke, selamat malam Pak Handian. Terima Ya, kasih boleh. buat waktu pada hari ini sudah menyediakan waktu buat Angel. Ya, sama-sama. Hari ini Oke, Angel mau bertanya Pak boleh apa terkait tuh? eh, biasanya itu kalau kita mau ngeplay tuh CV yang recommended itu CV yang ATS atau CV yang biasa gitu ya Pak yang ada motifnya gitu ya Pak? Oke, itu dulu ya pertanyaannya ya. Aku jawab dulu ya, Angel ya, gitu. Satu, kalau memang di info lowongan pekerjaannya diminta CV tipe tertentu, maka Hmm, diikuti. hmm, Oke. Contoh, oke. silahkan kirimkan CV dalam bentuk Word maksimal sekian MB, ATS friendly, berbahasa Inggris. Ke sini, ya contohnya gitu. Itu contoh lengkap banget. Oh, nggak ada yang selama kayak gitu sih. Itu Oke. ikuti aja gitu. Karena ada beberapa locker itu yang memang nyebut, silahkan tuliskan CV-nya dalam bentuk ATS friendly. Ada gitu. Ada yang nyebutnya aturan-aturan yang lain lah. Oke. Jadi kalau ada kriteria CV yang disebut langsung pada saat poster atau info lowongan pekerjaan itu dituliskan, maka diikuti. Berarti kalau syaratnya tadi jenis CV-nya gitu, silahkan kirimkan CV tipe kreatif atau tipe desain. Silahkan kirimkan CV tipe ATS friendly, ikuti. Oke ya, nomor satu itu ya. Nomor dua, kalau itu tidak disebut, oke, maka kamu berhak mengirimkan pakai CV kreatif atau ATS friendly Hmm. berdasarkan beberapa pertimbangan. Contoh, satu, pertimbangan performa kamu ngirim lamaran sejauh ini. Ada orang yang sejauh ini aku banyak kirim lamaran Kak, tapi yang banyak manggil itu malah waktu CV ku tipe kreatif. Begitu aku ubah jadi ATS friendly, panggilan ke tahap selanjutnya kurang. Nah, berdasarkan itu, mungkin kamu ikut ya udah pakai kreatif kayak gitu. Atau aku baru kemarin edit jadi tipe ATS friendly, malah panggilannya jadi lebih banyak. Makanya aku mau pakai ATS friendly aja. Dipersilahkan gitu. Jadi salah satu pertimbangannya itu adalah performa masing-masing orang sejauh ini punya journey. Tapi kalau misalkan Kak aku baru pertama kali mau ngirim lamaran nih, ya nggak apa-apa. Berarti kan kamu nggak punya data nih. Nah anggap aja ini sambil kamu lagi nyari data. Itu dulu. Jadi pertimbangan pertama adalah terkait dengan performamu sejauh ini gitu, pengalamanmu, histori kamu gimana, CV mana yang memang bagus gitu. Karena memang aku gini ya, kalau ada yang bilang ETS Friend ini lebih banyak panggilan Kak daripada yang kreatif, aku percaya ada tipe orang-orang semacam ini tuh ada. Tapi ada juga yang sebaliknya, tipe kreatif lebih banyak Kak, ETS Friend ini malah panggilannya menurun ya ada. Yang dua-duanya tetap banyak panggilan juga ada kayak gitu. Jadi coba ya gitu, berdasarkan kamu sejauh ini gitu, yang work yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu bisa mempertimbangkan terkait dengan channel yang kamu pakai untuk ngelamar. Contoh, aku ngirim lewat email. Ya udah pakai kreatif aja nggak apa-apa gitu. Oh, aku ngirim lewat website atau lewat job portal yang tinggal klik gitu ya. Nah, Hmm. perusahaan ini misalkan atau yang lain lewat channel ini. Biasanya kalau lewat channel yang tinggal klik-klik-klik tadi, aku sarankan pakai ATS friendly. Oh, oke. Oh iya, kayak gitu. Berarti aku pakai CV ATS friendly aja. Kayak gitu. Karena kalau CV yang pakai kreatif itu biasanya aku akan sarankan adalah CV-CV yang memprosesnya itu langsung diproses sama orangnya, sama rekruternya. Tapi Hmm, kalau ada oke. indikasi suatu perusahaan buka loker, tapi perusahaan tersebut misalkan perusahaan yang pasang lokernya itu di job portal via website atau mungkin perusahaan ini udah perusahaan yang gede di mana kalau sekali buka lowongan tuh langsung banyak banget peminatnya kayak gitu. Biasanya nggak langsung tuh di apa namanya proses sama orang, tapi diproses sama sistem dulu, sistem ATS itu. Nah biasanya kalau kayak gitu gunakan CV yang ATS friendly kayak gitu. Jadi tadi ada pertimbangan historimu sejauh ini gimana, kedua terkait dengan ini channel job portalnya gitu kan, gitu. Ketiga mungkin terkait dengan industrinya gitu. Kalau kamu memang kerjamu nanti berhubungan dengan misalkan kayak graphic designer atau lain-lain gitu ya, gitu. Kreativitas kamu dalam membuat CV tipe kreatif gitu ya,
nonjolin tata letak desain dan lain-lain, nggak apa-apa ditonjolin. Tapi kalau misalkan jabatan-jabatan yang kamu lamar ini tidak terlalu perlu menonjolkan itu, gitu, maka ya udah pakai CV ATS friendly aja. Tapi kalau misalkan nih, aku tuh nggak mau punya banyak tipe CV, Kak. Aku cuma mau satu aja yang bisa di banyak platform. Saranku ya silahkan gunakan CV ATS friendly, bahasa Inggris gitu. Oke, itu kalau mau kamu nggak mau terlalu banyak tipe CV kayak gitu. Tapi sejauh ini, dua CV ini, yang kreatif atau desain dan ATS friendly ini, dua CV yang tetap powerful kayak gitu. Karena sampai detik ini tahun 2023 masih banyak orang yang dapat panggilan banyak lewat ATS, banyak panggilan juga lewat kreatif kayak gitu. Tinggal nanti kamu harus sadar bahwa penggunaan CV itu bukan penggunaan CV tunggal. Oke? Pasti akan ada dokumen-dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung itu ada yang ikut dikirim, ada yang enggak. Pahami dulu ya. Jadi CV itu ada dokumen pendukungnya, ada dokumen pendukung yang ikut dikirim, misalkan via email minta dikirimin dokumen lain. Ya udah silahkan dilampirkan. Tapi ada dokumen pendukung yang nggak dilampirin. Apa itu? Ya dokumen yang disimpan, iya jelas. Tapi bukan itu yang aku maksud. Dokumen pendukung lain adalah dokumen yang kamu tampilkan di sosial media atau job portalmu. Dalam bentuk apa? Kelengkapan profil. Kamu bikin CV, pengen buat daftar, misalkan kamu belum lulus, pengen buat daftar magang yang kampus Merdeka itu. Selain kamu harus ada CV, ya profilmu juga dilengkapi gitu. Kamu pengen ngirim lamaran via job portal Jobstreet katakanlah. Selain kamu punya CV yang bagus, ya profil Jobstreetmu akunnya juga dilengkapi. Begitupun LinkedIn gitu. Oke, CV dilampir ya profilnya juga harus lengkap. Jangan sampai nggak lengkap kayak gitu. Itu yang aku sebut sebagai dokumen pendukung CV-nya tadi. Nah, aku yang terakhir ya gitu. Kamu harus sadari bahwa CV itu harus benar cara pakainya dan cara bikinnya. Pertanyaanmu ini lebih ke yang mana? Cara bikin atau cara pakai? Ya dua-duanya. Kamu harus sadari. Oke? Cara bikin, pastikan kamu paham. Oh, aku mau pakai CV tipe ini. Isi elemen di dalamnya, info pribadi, pengalaman kerja, pendidikan, dan lain-lain. Udah paham cara bikinnya dan lain-lain. Oke? Itu adalah cara bikinnya. Tapi ada cara pakainya. Tadi, CV dikirim via email pasti beda dengan CV yang lewat website. Dengan CV yang lewat job portal, gitu-gitu. Oke? Jadi silahkan disesuaikan aja dulu, Angel. Kayak gitu sih. Nanti detailnya di sesi detail aja. Oke, ada pertanyaan lain nggak yang kamu masih bingung atau ada lanjutan? Ada Pak. Apa tuh? Kita kan kalau saya nih pengalaman saya kan ngirim CV tuh bahasa Indonesia Pak. Terus di job portal juga keterangannya dia mencari kandidat itu deskripsi job desk-nya itu dia menggunakan bahasa Indonesia. Makanya kita menyesuaikan CV kita bahasa Indonesia. Terus tiba waktu saatnya interview dengan HRD atau dengan user, si HRD tiba-tiba pakai bahasa Inggris Pak. Saya jadi ngeblank gitu kayak. Tapi saya sudah coba ngikutin si HRD-nya bahasa Inggrisnya kayak masih berpasir-pasir dikit-dikit gitu Pak. Itu gimana tuh ya Pak? Oke. Nah, aku jawab dulu ya. Ini dua hal yang berbeda nih. Satu, Ya, benar. penggunaan bahasa di CV atau dokumen awal untuk kirim lamaran gitu ya. Jadi ada hierarki atau urutan penggunaan bahasa. Ini aku udah sering jelasin ini ya di sesi kayak begini nih. Cuman aku belum bikin sesi sendirinya, sesi ini sendiri. Nanti aku bikin sesi juga ya di YouTube biar kau pelajari gitu. Bahwa ada hierarki penggunaan bahasa. Gitu. Kapan kita menggunakan bahasa apa? Bahasanya gitulah gitu. Jadi gini ya. Urutan teratas, gunakan bahasa di CV yang kayak gimana? Urutan teratas adalah ikuti perintah bahasa apabila arahan penggunaan bahasa ini langsung dicantumin di lokernya. Tadi udah aku kasih contoh. Silakan kirimkan CV dalam bentuk ini berbahasa ini ke sini. Gitu. Itu artinya adalah kamu diminta untuk nulis dengan bahasa tersebut. Itu hierarki tertinggi. Jadi langsung ikuti aja. Itu nomor satu itu. Nomor dua, kalau perintah langsung di lokernya nggak ada, pertimbangan nomor 2 itu adalah cari kesempatan pamer atau promosi diri menggunakan bahasa asing. Jadi kamu cari lihat dari lokernya tuh, ini ada peluang nggak aku pamer kemampuan bahasa asing? Gitu. Peluangnya misal apa? Satu dari job desk-nya. Contoh,
Ada lowongan pekerjaan, infonya pakai bahasa Indonesia, butuh seorang personal assistant. Di situ tulisannya di kualifikasinya pria atau wanita maksimal sekian tahun pendidikan ini. Benar. Di situ ada tulisan mampu berbahasa Inggris minimal pasif gitu. Kamu harus melihat itu sebagai peluang pamer. Lokernya bahasa Indonesia, butuhnya PA. Yang dicari orang yang jago bahasa Inggris minimal pasif. Aku tuh jangankan pasif, aku bisa aktif. Makanya aku lihat itu sebagai peluang aku pamer. Nih loh Pak, aku bisa aktif secara tertulis dulu nih aku pamerin. Nanti kalau aku diundang, aku pamerin aktif yang secara lisan, kayak gitu. Oke? Itu adalah salah satu contoh promosi dari sisi job desk. Bisa juga promosi itu kamu pertimbangkan dari sisi perusahaannya. Wah, aku tahu nih perusahaan player global player nih, kayak gitu. Ini perusahaan global nih. Ada banyak cabangnya di mana-mana, di mana mungkin banget nanti aku bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di negara lain. Kita sering meeting bareng dan lain-lain. Atau mungkin aku bisa handle negara lain dari sini remote gitu. Atau mungkin nanti aku bisa dipindah ke negara-negara lain gitu. Ini perusahaan yang bla 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 bla. Yang kamu udah tahu kayak gitu. Wah, ini perusahaan sebenarnya ada di Indonesia tapi mungkin bosnya juga bos dari negara sana sih gitu. Ini bukan perusahaan asli Indonesia. Dimana nggak mungkin kemampuan bahasa asing seorang karyawannya itu tidak dihargai. Jangan-jangan nanti kerja ada interaksi dengan bahasa Inggris misalkan. Kalau itu bahasa Inggris, entah ngomong, entah ngirim email dan lain-lain. Termasuk tadi kecurigaan di tahap rekrutmennya nanti tiba-tiba bisa pakai bahasa dia atau bahasa Inggris gitu. Ya kan? Benar. Sehingga gunakanlah itu. Kamu akan melihat itu di poin nomor 2, yaitu kesempatan untuk pamer. Oke? Tapi kalau di lokernya disuruh nggak ada, kesempatan pamer nggak ada, ya kan? Kamu pertimbangan nomor 3 adalah gunakan bahasa yang setara. Loker bahasa Indonesia, lamaran bahasa Indonesia. Loker bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris. Loker bahasa Mandarin, kirim bahasa Mandarin. Kayak gitu. Oke? Itu pertimbangannya adalah dari ya kesopanan aja gitu. Kan kalau kamu ngomong bahasa Indonesia, aku juga ngomong bahasa Indonesia kan. Kamu bahasa Indonesia, aku pakai bahasa kucing kan nggak sopan, misal ibaratnya gitu. Ekstrimnya kayak gitu. Jadi dari sisi kesopanan itu. Tapi ada juga teman-teman yang, waduh kalau pakai bahasa yang setara aku nggak bisa. Itu bahasa lokernya bahasa Inggris. Nggak ada perintahnya langsung Pak. Tapi aku juga nggak ngelihat ada celah untuk pamer. Tapi kalau aku pakai bahasa yang setara, aku juga belum mampu gitu. Jadi nomor 1 tadi yang disuruh nggak ada, peluang promosi nggak lihat, pakai bahasa setara nggak bisa. Nah ini adalah masuk ke tahap yang paling bawah, nomor 4. Yaitu gunakan bahasa yang Anda bisa dan terbiasa. Kayak gitu. Oke? Jadi itu adalah urutan penggunaan bahasa. Jadi dipersilahkan. Kalau nanti kamu nanya sama orang, bahasa yang bagus yang pakai apa? Udah pakai bahasa yang lu bisa aja gitu. Artinya temanmu ini nggak salah karena kamu diarahkan untuk ke poin nomor 4 gitu. Gitu. Kamu pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang setara aja gitu. Oh ya udah, berarti diarahin ke poin nomor 3 gitu. Walaupun nanti di prakteknya kadang menggunakan bahasa yang setara dan bisa dan terbiasa tuh misal nomor 3, nomor 4 tuh ada di posisi yang sama gitu. Atau kadang nomor 2, 3, 4 itu langsung terpenuhi. Gitu. Jadi kayak, oh ini bahasa Inggris nih. Aku lihat ada peluang. Aku juga dari lokernya juga pakai bahasa Inggris. Aku pengen gunain bahasa yang setara. Tapi bahasa Inggris itu juga aku bahasa yang bisa dan terbiasa gitu. Jadi kayak 3 kriteria itu langsung terpenuhi. Kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau ada yang bilang bahwa udah gunakan bahasa yang kamu bisa aja, berarti ngarah nomor 3, ya kan? Gunakan bahasa yang setara, tadi nomor 4, ini nomor 3. Tapi aku akan bilang gini, ngapain kamu tiba-tiba berusaha memenuhi yang level 4 kalau level 1, 2, 3 itu masih bisa diupayakan, paham nggak? Ya, benar. Kita sudut pandangnya itu. Kalau kebetulan memenuhi level nomor 4 itu juga termasuk nomor 3 dan nomor 2 atau nomor level atasnya, itu bagus, ya kan? Tapi aku selalu bilang bahwa ngapain kamu tiba-tiba menggunakan bahasa yang aman-aman aja, kamu nggak mau coba promosiin diri di situ, gitu. Kamu nggak pengen coba pakai bahasa yang setara, mau Indonesia aja nih, aman aja gitu. Aku biasanya sudut pandangnya itu. Jadi kalau memang derajat teratas bisa dicoba dulu, kenapa enggak? Pertanyaannya, kenapa harus gitu? Ya iya, karena kamu tuh lagi rekrutmen di sini, kamu bukan kandidat tunggal. Kamu akan dibandingin sama banyak orang. Gitu. Lah kalau kamu nggak promosi dari awal gimana? Promosi dari awal tuh jangan salah loh, mulai dari dokumen, kelengkapan dokumen, kerapian dokumen.
dokumen yang dikirim, yang dibawa gimana, harus lengkap, jangan terlipat, basah, bau, blur, gitu-gitu. Dari gitu-gitu aja udah dinilai kamu sejak awal, ya kan? Oh, Sehingga, oke. sehingga Itu juga dinilai ya, Pak? ya dong, kayak gitu. Ini yang aku sebut tuh Oke. online atau offline ya, kayak gitu. Ini kamu punya pengalaman nih ya. Habis ini ditanyain tuh kenapa ketawa gitu ya. Jadi dokumen tuh kayak gitu. Jangan sampai dokumen itu nggak lengkap, blur gitu, atau gelap, atau nggak presisi hasil scan miring. Lalu ada yang Hmm. basah, ada yang terlipat, ada yang bau lem gitu. Ada yang ada nodanya kotor gitu. Jadi itu dinilai loh itu gitu. Jadi jangan salah kayak gitu. Makanya kita balik lagi, kita tuh kalau memang untuk sesuatu yang bisa diupayakan dan bukan mengada-ngada gitu, kita harus tampil secara profesional. Begitupun dengan cara pakaian kayak gitu. Aku pernah lihat banyak teman-teman yang daftar jadi frontliner bank itu nggak diterima padahal ganteng cantik gitu. Setelah waktu itu aku coba ketemu sama usernya, sama HR-nya, aku nanya kenapa dia disuruh pulang. Iya, yang cowok nggak touch up gitu, padahal touch up-nya gampang, tinggal rambut kasih pomade, disuruh pulang gara-gara nggak pakai itu gitu, padahal belum Oh. dites gitu. Terus waktu itu ada juga yang gara-garanya, iya karena dia datang interview dia nggak bawa kesiapan dokumen, waktu ditanya silahkan keluarkan CV-nya malah nanya loh kemarin kan udah dikirimin gitu, padahal di undangan kita udah bilang silahkan kirimkan dokumen apa, dokumennya udah dikirim gitu kan, terus bawa dokumen juga gitu, dibawa juga gitu buat kamu bawa kayak gitu. Nggak merhatiin kayak gitu. Ada yang dalam tanda kutip udah good looking tapi dia nggak, rambut nggak dicepol, dandanan nggak gini gitu, nggak kelihatan kayak orang mau kerja niat itu. Jadi ada yang dinilai dari dokumen, dari interview dan lain-lain gitu. Makanya tadi untuk sesuatu yang memang bisa diupayakan dan itu bukan yang mengada-ngada gitu loh. Dan itu memang syarat-syarat ya wajar dalam proses rekrutmen gitu, sehingga dipenuhi dulu gitu. Mungkin aku sekalian jelaskan di sini ya. Tadi pada saat aku bilang bahwa dokumen itu harus lengkap, betul gitu. Lengkap. Yang kedua jangan sampai tadi ya kotor, blur dan lain-lain. Itu banyak banget aku temui, misalkan contoh, kamu disuruh ngirim dokumen lengkap, jadiin PDF satu gitu ya, Hmm. satu PDF yang terdiri dari banyak halaman. Tapi kamu lupa bahwa cuma di merge digabung, ya kan? Kompres, des gitu. Lupa nggak di rename. Ingat di rename, nggak coba dibuka gitu. Jadi kayak ukuran filenya memenuhi, tapi waktu dibuka itu nggak layak gitu disodorin ke orang. Jadi pada saat kamu gabungin, jadi pada saat kamu disuruh ngirim banyak dokumen gitu ya, kamu harus pikirkan bahwa dokumen mana yang harus aku lampirin di awal gitu. Ini perlu nggak, apa ini nanti dan lain-lain kayak gitu. Kalau kamu udah memutuskan oke ini semua aku lampirin, ada ketentuan nggak dari sisi namanya? Oke, nggak ada, aku akan rename dong namanya. Nggak mungkin namanya kayak hasil kompres di suatu website gitu yang huruf sama angka nyampur gitu, BD9CFGA gitu-gitu nggak jelas tuh, panjang gitu, ya rename lah gitu. Apalagi rename-nya macam-macam ya, CV terbaru, ini CV terbaru fix gitu. Ini gimana sih nge-rename-nya gitu? Tulis aja nama kamu, ya kan? Gitu. CV underscore namamu underscore jabatan yang kamu lamar, posisi yang kamu lamar gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Ya kan? Contoh kalau nggak ada yang diminta. Lalu dari sisi rename, terus dari sisi file, ukuran filenya, oke, maksimal sekian MB udah terpenuhi. Buka dulu hasil kompresnya. Cek ulang, udah bener belum itu yang harus dikirimin. Kalau udah, lihat. Kalau aku sebagai penerima pesan itu, aku download attachment-nya, aku coba baca, layak nggak mataku baca itu. Jangan-jangan kamu nyodorin dokumen yang bahkan kamu sendiri nggak bisa baca. Gitu. Ada yang udah ngirimin gitu, nggak bisa dibaca. Atau yang kedua dari sisi blurnya, gelapnya. Jadi aku bilangin ya, mungkin ini jadi gini, kalau kita tidak punya keterbatasan, oke, aku selalu bilang itu, kalau kita tidak punya keterbatasan, mungkin dari sisi keterjangkauan tempat atau uang gitu ya, dokumen-dokumen yang dalam tanda kutip akan kamu pakai selamanya atau durasi panjang, itu bawa ke tukang fotokopian dong, gitu, di scan, kayak KTP gitu, itu kan bakal dipakai sampai kapanpun, maksudnya jangka panjang lah ya gitu. Terus ijazah, kamu ngelamar kerja sekarang dimintain ijazah terakhir, sampai 10 tahun lagi kalau kamu nggak sekolah lagi, ijazah terakhirmu itu ya kan pakai itu, paham nggak? Gitu. Maksudku tuh dokumen yang dipakai selamanya kayak gitu, kenapa nggak ke tukang fotokopi, di scan, biar apa? Cerah, jelas, presisi gitu.
Jadi bahkan kalau di kompres-kompres tuh bagus, banyak yang memaksakan diri dengan, mohon maaf, aplikasi yang ada di HP gitu. Tapi mungkin aplikasinya masih kurang bagus, atau di fotonya malam hari lagi. Nah, aku jelasin dulu nih terkait dengan teknik foto. Kalau memang kamu nanti keterbatasan memang harus foto, jangan pernah foto malam hari ya gitu. Foto tuh coba siang hari. Yang kedua, jangan dibiasakan foto tuh kayak begini nih. Nah, gini. Ke bawah gini. Kamu dari atas gini-gini nih. Gitu, oke? Jadi foto tuh jangan dari atas gini. Udah malam hari dari atas, tahu kan berbayangnya gimana ya? Kayak gitu. Jadi kalau mau foto, silahkan outdoor, ya outdoor siang hari gitu misalkan. Terus di dokumennya itu kasih selotip, tempelin ke dinding. Terus kamu fotonya begini, ke sono, bayanganmu ke bawah, paham nggak? Dokumenmu di sana, jadi nggak kena bayangan gitu. Jadi ngefotonya bener-bener begini ke sana cepet gitu. Kalau perlu kasih tripod gitu, diem dulu udah, set atur fokusnya klik gitu. Tuh siang hari kayak gitu, jangan maksain gini, nanti akhirnya jadi kayak ada cahaya di tengah gitu kan, terus pinggir-pinggirnya gelap gitu, mah jadi estetik gitulah. Kalau nggak malah ada kayak ada bulannya atau ada mataharinya gitu, pantulan dari lampu di atas kepalamu ibaratnya kayak gitu. Ya jangan, itu tetap hitungannya nggak profesional loh itu kayak gitu. Apalagi yang digituin, mohon maaf nih, dokumen yang penting gitu, kayak ijazah gitu ya, kadang CV gitu, gimana bisa gitu kan gitu. Makanya aku balik lagi, kalau kamu nggak ada keterbatasan, kalau lagi nggak urgent banget, itu masih bisa diupayakan, silahkan diupayakan kayak gitu. Karena mau nggak mau kan, aku nerima misal gini, aku nerima banyak CV, wajar dong kalau CV-mu aku bandingin sama CV orang, entah dari cara bikinnya, kesiapan dokumennya, sama isinya, bener gak? Kayak gitu. Itu interview juga sama. Ya, kamu bukan kandidat tunggal, kamu aku interview, mau nggak mau kan juga aku bandingin dengan kandidat lain, aku sesuaikan dengan kualifikasi atau kompetensi orang yang dibutuhin buat ngisi kursi kosong ini gitu. Nah, karena akan selalu ada perbandingan tadi, aku balik lagi, kalau kamu lagi nggak ada keterbatasan dan masih bisa diupayakan, perfeksionis dalam hal kayak gitu tuh kewajaran, serius gitu. Toh juga nggak mahal kan, ibaratnya kamu di scan sekali dipakai selamanya gitu, atau dipakai beberapa bulan ke depan gitu kan gitu. Coba aja nanti misalkan dibagi tuh gitu, biaya buat kamu scan berapa dibagi berapa hari tuh gitu, itu seolah-olah kamu sehari bayar berapa. Dan mohon maaf gitu, banyak yang ngitung kayak gitu tuh ternyata perharinya tuh lebih murah daripada biaya ke toilet umum misalkan kayak gitu, atau bayar parkir kendaraan motor gitu kayak gitu. Jadi ini kan bentuk investment yang sebenarnya ya worth aja ya gitu. Jadi silahkan itu diupayakan gitu. Jadi itu adalah terkait dengan, aku langsung kemana-mana ya, pertanyaanmu terkait dengan penggunaan bahasa sampai yang tadi, itu baru satu poin yang mau aku jawab. Itu adalah dari sisi penggunaan bahasanya gitu. Yang nomor 2, tidak ada jaminan bahwa seleksi administrasi menggunakan bahasa A sampai ujung itu selalu pakai bahasa A terus. Ada yang lamaran pakai bahasa Indonesia, di interview pakai bahasa Inggris. Ya benar. Sama HR. Ada yang lamaran bahasa Indonesia, HR bahasa Indonesia, user bahasa Inggris. Gitu. Ada yang di awal sampai akhir bahasa Indonesia, waktu kerja bahasa Inggris gitu. Ada yang sebaliknya gitu, lo kerja bahasa Inggris serius ya gitu. Aku pernah ngalamin nggak ya ini? Enggak sih, kalau aku acak gitu. Tapi beberapa ada yang pernah ngalamin gitu. Ini udah pakai bahasa Inggris terus gitu, waktu kerja ya elah pakai pakai bahasa Indonesia sama bahasa daerah, Pak. Banyak orang dari daerah sini ternyata satu tim, terus mereka ngobrol, aku roaming gitu. Ya ada gitu. Karena nggak ada jaminan itu gitu. Maka daripada menghindari loker karena akan ada kemungkinan menggunakan bahasa tertentu gitu ya, atau gitu menyeleksi kayak gitu, bukankah lebih baik di luar sambil kamu setiap hari sibuk melamar kerja, kamu juga sibuk untuk mengembangkan diri. Salah satu pengembangan dirinya belajar bahasa itu, bahasa asing, apalagi itu bahasa internasional, udah wajar gitu ya kan. Daripada ngehindarin, aduh aku nggak mau ngelamar ini loker-loker yang ditulis pakai bahasa Inggris, jangan-jangan nanti interviewnya bahasa Inggris gitu. Daripada hindarin gitu, stres ya kan. Mending kamu luangin waktu aja sehari buat belajar bahasa Inggris gitu. Mending kayak gitu, ya kan? Jadi akhirnya nggak language barrier khususnya untuk pakai bahasa Inggris gitu. Aku mau bahasa Inggris ya, bukan bahasa asing lain gitu. Itu tuh udah nggak ada kayak gitu.
udah semacam itu nggak masalah, mau soal apa namanya, bahasa, logat dan lain-lain gitu. Bahkan banyak orang pede sama logatnya malah jadi acuan kan gitu. Oh ini aksen ini nih aksen British, oh ini aksen Amerikan, oh ini aksen India, ini aksen Singapura gitu-gitu. Mereka pede-pede aja sama logat mereka. Nanti kita bikin aja yang Indonesian English gitu. Nggak masalah asal semua orang tuh tergerak bareng pakai aksen Indonesia gitu. Memang aksenku ini, aksen asliku ini, nggak masalah. Contoh kayak gitu, pede-pede aja gitu ya. Jadi tadi poin nomor 1 adalah hierarki penggunaan bahasa semacam tadi. Poin nomor 2 adalah sangat mungkin gitu rekrutmen sampai tahap akhir sampai penempatan kamu deploy onboarding gitu tuh menggunakan bahasa-bahasa yang kita nggak bisa tebak gitu. Sehingga saranku adalah persiapannya adalah persiapan bahasanya gitu sih. Oke, jangan jadi fobia gitu ya. Ada yang benar-benar takut, berapa ada yang takut loh gitu. Kak, aku sekarang kalau ada loker-loker bahasa Inggris aku enggak gitu. Kayak kelihatan ada Inggris-Inggris, enggak gitu. Aku udah takut karena waktu itu tuh aku kayak interview, aku pikir cuma berdua, ternyata dari sana ada banyak orang, terus interviewnya lewat Zoom, mereka nyuruh aku on cam, mereka semua off cam, terus mereka nanya pakai bahasa Inggris, terus aku udah mikir, aduh mereka ngeliatin aku ekspresinya kayak gimana ya, gitu-gitu. Nah, malah kemana-mana kan, nah gitu, sehingga biasa aja, slow aja gitu. Oke? Oke. Oke. Ada lagi Pak. Apa tuh? Boleh. Kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh kan ada kan dia ngelamar pakai website itu ya Pak ya. Pertama kita itu kan ada banyak lowongan yang tersedia itu Pak yang dibuka. Kalau biasanya kita ngeplay lebih dari dua posisi di satu perusahaan itu gimana itu ya Pak? Oke, jadi kayak gini ya. Biasanya itu aku akan menyarankan nomor 1. Jadi biasanya tuh ada yang menyarankan 2 atau 3 boleh gitu, tapi jangan banyak karena kalau banyak nanti akhirnya kamu kelihatan random aja asal gitu. Oke, gitu. Yang nomor 2 adalah aku biasanya nyaranin jangan ngirim lamaran buat yang posisinya tuh kayak atas bawah gitu. Jadi kamu daftar sales supervisor tapi kamu juga daftar sales manager gitu. Jadi yang posisi atas bawah gitu tuh, atau sales staff sama sales supervisor gitu, kamu coba daftar satu aja gitu. Walaupun nanti di surat lamarannya atau di summary kamu mau bilang bahwa kamu suka di posisi sales gitu. Jadi biar mungkin bisa diundang dan ditawari posisi lain gitu mungkin pada saat di interview gitu. Itu juga boleh banget semacam itu. Oke. Karena ibaratnya CV ngelamar di posisi yang beda itu memang sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja gitu. Tapi ya tadi jangan kebanyakan. Karena pakai logika tuh nggak mungkin lah kamu fit untuk semua posisi gitu kan. Tapi kalau lebih dari satu posisi mungkin. Kamu punya pengalaman operasional, kamu punya pengalaman di tadi sales and marketing misalkan. Jadi kamu yang sales and marketing 1, yang operasional 1, nggak masalah. Dan itu ada alasannya di CV-mu gitu. Ya kan? Gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Tapi biasanya aku nyaranin tuh 2 apa 3 aja gitu. Jadi pada saat kamu udah ngirim, terus habis itu kalau mungkin kamu memungkinkan untuk reach out si rekruternya, cari di LinkedIn, kamu connect gitu. Kamu minta tips ke beliau atau info ke beliau gitu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Angel. Beberapa waktu yang lalu baru saja saya mengirimkan lamaran kerja ke PT ini untuk posisi ini dan ini via website gitu. Mohon informasinya Bu gitu. Atau kamu nanya, tapi kalau nanya dulu tanpa apply sih aku kurang nyaranin ya. Jadi ada yang beberapa tuh yang nanya dulu baru apply gitu loh, gitu ya kan. Gitu. Tanya dulu baru apply, tapi ini kan kayak ada penundaan gitu kan, gitu. Tapi ada yang lebih ke konfirmasi gitu. Baru saja saya tertarik untuk bekerja di PT ini, baru saja saya mengirimkan lamaran via website. Dalam kurung apa websitenya gitu kan, itu kasih URL-nya gitu untuk posisi ini dan ini gitu. Semoga kualifikasi saya bisa sesuai dengan salah satu dari posisi di atas ya Bu, karena gitu. Boleh ibaratnya kau bilang kayak gitu. Nah, itu. Mohon juga masukannya gitu. Karena saya ada ketertarikan di 3 bidang tersebut gitu. Kira-kira gitu, mana yang lebih cocok dipersilahkan. Atau misalkan apabila Ibu atau Bapak tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan kompetensi saya yang sesuai dengan posisi yang dibuka gitu, saya dapat dihubungi melalui akun LinkedIn ini atau email ini gitu. Nggak apa-apa, diskusi aja kayak gitu.
ngajak ngobrol aja dulu gitu. Tapi nggak apa-apa ya, di luar maksudnya kamu boleh, kalau udah ada perusahaan inceran nggak apa-apa. Kan recruiter kalau yang via website tadi misalkan perusahaannya tuh kayak unicorn atau dekakorn tertentu gitu ya, perusahaan-perusahaan yang lagi terkenal itu. Kan banyak tuh rekruternya lebih dari satu tuh di LinkedIn. Kamu coba connect-connect aja. Terus DM, perkenalkan diri dan tanya minta tips gitu. Mohon informasinya Pak atau Bu, saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Pada saat saya membuka website halaman lokernya gitu ya ibaratnya, saya menemukan banyak sekali informasi lowongan pekerjaan dan beberapa saya tertarik dan menurut saya sesuai dengan kualifikasi tersebut gitu. Mohon arahannya Bu atau Pak gitu. Apakah diperkenankan untuk mengirimkan lamaran gitu untuk beberapa untuk 2 posisi sekaligus atau untuk 3 posisi sekaligus gitu. Gitu. Tanya aja dulu dibalas atau enggak apa-apa kayak gitu. Atau sambil nanya sambil kamu ngirim, ini seni ngirim aja sih sebenarnya sih. Ya, kayak gitu. Oke. Tapi biasanya yang udah pernah ada di forum-forum diskusi gitu ya, bahwa tadi diperkenankan 2 atau 3, jangan kebanyakan gitu ya. Karena nanti hubungannya sama minat kamu juga dan dikasih ini dalam waktu yang bersamaan ya gitu. Tapi kalau ada jeda ya nggak masalah gitu. Misalkan minggu ini 2 minggu lagi gitu, dicoba nggak apa-apa. Terus kalau bisa kalau sekaligus tuh jangan yang atas bawah gitu. Saranku sih. Oke. Kayak gitu. Oke. Oke, Pak. Cukup jelas ya untuk Terus yang sesi general ini gitu. Masih ada lagi ya pasti ya untuk sesi general ya. Ada pertanyaan masih lagi banyak kan? dong, Pak. Oke. Bentar ya.